Alhamdulillah, Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila zamanin wala makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairil akwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, faya ibadallahir rahman, usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini, dari masjid yang penuh dengan barakah ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin dan percaya bahwa di alam kubur nanti dan di akhirat nanti tidak akan ada yang bermanfaat bagi kita, tidak akan ada yang bisa menolong kita melainkan iman, takwa dan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah, illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa manusia dan jin memiliki kewajiban yang sama. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyembah kepada Allah. Liya'budun, al-ibadah yang dimaksud di sini adalah beribadah dalam makna menyembah Allah, tidak mensekutukannya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah tidak dikatakan menyembah kepada Allah. Orang yang keimanannya tidak sesuai, keimanannya tidak benar kepada Allah, maka tidak juga dikatakan dia menyembah kepada Allah. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha ada, tidak ada keraguan tentang adanya Allah.
Adanya Allah tidak serupa dengan semua yang ada. Allah tidak memiliki bentuk dan rupa, tidak berada di sebuah tempat dan arah. Karena itu semua adalah sifat-sifat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keyakinan yang wajib kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, semuanya terjadi atas kehendak Allah, terjadinya atas ciptaan Allah, terjadinya dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada, semua yang terjadi, semua yang kita rasakan ada pada kita, itu semua datangnya kepada kita atas takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang baik datang kepada kita adalah ketentuan Allah. Sesuatu yang buruk menimpa kita, itu juga terjadi atas kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kehendak Allah ta'ala, sesuatu yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah terjadinya, bahwa dunia ini bukanlah tempat kenikmatan. Dunia ini Allah takdirkan bagi kita adalah tempat bala, musibah, cobaan, ujian bagi kita kaum muslimin. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa sanatuh, fa idza faraqa ad-dunya faraqa as-sijna was-sanah." Dunia ini bagi orang mukmin ibarat as-sijn, penjara, sesuatu yang membuat kita terkekang. Dunia ini bagi orang mukmin seperti halnya kita berada dalam sebuah tempat, kita tidak bisa keluar darinya. Ada sesuatu yang membatasi kita. Di dunia ini kita dibatasi, tidak semua hal boleh kita lakukan. Di dunia ini kita dikekang, tidak semua ucapan boleh kita ucapkan. Wasanatuh, dan dunia ini juga menjadi tempat bala, ujian, kesengsaraan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Fa iza faraqad dunya, jika seorang mukmin itu telah meninggalkan dunia ini, faraqas sijna wassanah, seolah-olah dia telah keluar dari penjara. Ketika nanti seorang mukmin berada di akhirat, dia tidak ada sesuatu apapun yang mengekangnya. Dia boleh melakukan semua hal yang diinginkannya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi cobaan, tidak ada lagi musibah, tidak ada rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin nanti di akhirat. Inilah gambaran yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin, dunia ini bukan tempat kenikmatan bagi kita. Seandainya dunia ini adalah tempat kenikmatan, tentunya Allah tidak akan menimpakan musibah kepada hamba-hambanya yang beriman, apalagi kepada hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah, hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Mereka hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya al-anbiya adalah para nabi. Summal amsal, kemudian mereka orang-orang yang derajat ketakwaannya setelah para nabi-nabi Allah. Wal amsal, dan orang-orang yang derajat ketakwaannya setelahnya. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin besar pula cobaan yang Allah akan berikan kepadanya.
Ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat riwayatnya, kisahnya para nabi-nabi Allah, begitu besar cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, cobaannya begitu luar biasa. Dia mendapat cobaan, mendapat ancaman dari keluarganya yang tidak beriman kepada Allah, dari umatnya yang tidak mau menyembah kepada Allah, ingkar terhadap ajarannya, sehingga beliau ingin dibunuh dalam keadaan hidup, dibakar. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyelamatkan nabinya Ibrahim alaihissalam. Sampai ujian yang besar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau diuji untuk menyembelih putra kesayangannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu besar cobaan yang Allah berikan kepadanya. Karenanya para ulama mengatakan, ketika kita mendapat cobaan, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita mendapat musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu kita merasa berat, maka ingat, cobaan yang kita rasakan ini, ujian yang kita rasa berat ini belum sebanding dengan ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin yang diuji oleh Allah, ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ujian yang Allah berikan kepada seorang mukmin akan mengangkat derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang mukmin yang diuji oleh Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sehingga jika semakin banyak cobaan yang Allah berikan kepadanya, bertubi-tubi ujian yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia wafat dalam keadaan tersebut, maka insya Allah dia akan wafat dalam keadaan bersih dari dosa, karena ujian tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada untuknya, yusib minhu, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu datang dalam keadaan menangis. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hukumlah aku ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya, "Ada apa denganmu?" Lelaki itu kemudian mengatakan, "Aku terpesona dengan seorang wanita. Aku melihatnya terus-menerus sampai kemudian aku tidak sadar diri. Aku berjalan sampai aku menabrak sebuah tembok hingga kepalaku berdarah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Anta abdun aradallahu bika khaira." Engkau adalah seorang hamba yang Allah menginginkan kebaikan untukmu. Ketika itu langsung Allah berikan balasannya, dan balasan itu menggugurkan dosa yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan melainkan kita bersabar atas ujian-ujian musibah yang Allah berikan kepada kita. Para ulama mengatakan sabar itu terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar saat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, jika dia telah mampu dia melakukan kesabaran dalam 3 bentuk ini,
Maka janji Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala yuwaffa, akan menyempurnakan untuk orang-orang yang sabar, ajrahum, balasan kebaikan untuknya, bighairi hisab, dan balasan itu tanpa ada batasnya, menunjukkan begitu besar dan agungnya pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bersabar. Rasulullah dalam hadisnya juga menyebutkan, was-sabru sawabuhul jannah. Orang yang sabar itu pahala balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita yang menyaksikan, kita yang melihat saudara-saudara kita diuji oleh Allah, kita melihat saudara-saudara kita ditimpa musibah, maka hendaknya kita semua membantu meringankan kesusahan yang mereka alami. Karena Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, orang yang melapangkan satu kesusahan dari banyak kesusahan-kesusahan yang dialami oleh seseorang di dunia ini, naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti Allah akan lapangkan untuknya kesusahan dari kesusahan-kesusahan yang akan dialami pada hari kiamat. Tentunya kesusahan pada hari kiamat itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari kesusahan yang dialami oleh seorang muslim di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mampu untuk bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dalam menjalankan semua perintah Allah sehingga kita tidak akan meninggalkannya. Bersabar untuk meninggalkan semua larangan Allah sehingga kita tidak akan mau untuk melakukannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik sehingga kita mudah untuk menjalankan itu semua, sehingga kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar, dan juga kita diberikan kekuatan untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, dengan amal baik, amal ibadah yang kita lakukan, kita semuanya nantinya bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyarzuqana husnal hali wa husnal ma'al wal wafati ala kamilil iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil kainat, al-munazzahi 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الكائنات وعلى آله وأصحابه وسائر إخوانه النبيين المؤيدين بالمعجزات الباهرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. والله تعالى أمرنا بالتقوى فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على حبيبه الكريم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت الله أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء انصر الإسلام والمسلمين وفرج كربات المسلمين وفرج كربات المسلمين وفرج كربات المسلمين في كل أرض وبلد إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة